Halo, sahabat khotbah, apa kabar? Jumpa lagi Hai, dengan kami berdua dalam sermon Lekti bersama dengan saya, Lina. saya Erin Sinaga. Iya, minta maaf minggu lalu kita gak rekaman ya, Rin, Benar sekali. karena ada suatu dan lain hal. Jadi kita akan masuk ke masih minggu setelah Pentakosta ya. Ini Betul, berarti minggu ke-19 setelah Pentakosta. benar. Apa aja yang mau kita bahas nih, teks-teks leksionari dalam ibadah minggu ini, Rin? Oke, baik semuanya. Kita akan bahas teks Kejadian 32 ayat 22 sampai 31, Mazmur 121, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 4 ayat 5 dan Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Iya. Memulai dari mana nih, Rin? Dari Kejadian juga boleh ya, Kak ya? Oke, oke. Iya, boleh. Oke. Jadi sebenarnya Maaf ya, teks ini masih bideng pindah. seperti biasa, alerginya belum Iya, Kak. berhenti. Iya, silakan, silakan. Jadi, heeh. Jadi sebenarnya teks Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ini nih sangat familiar ya sebenarnya kisah Yakub di tepi Sungai Yabok begitu ya. Bergumul, bergulat bersama dengan ya ada yang mengatakan itu langsung Tuhan, ada yang mengatakan itu malaikat, ada yang mengatakan itu seorang yang misterius, begitu ya Kak Lina ya. Nanti Aha. mungkin Kak Lina lebih bisa memberikan apa namanya penjelasan yang begitu mendalam tentang siapakah dia yang bergulat dengan Yakub ini. Bergumul begitu ya, sampai fajar menyingsing katanya. Nah, kalau bagi saya pribadi sebenarnya kalau membaca teks ini secara keseluruhan eh, apa namanya, walaupun ini sudah sangat familiar, tapi saya suka sering tidak paham begitu ya Kak ya. Ya. Apalagi yang ketika dia bergulat bersama dengan seorang yang misterius itu sampai pangkal sendi pahanya itu terpelecok begitu ya. Nah, berarti kan ada sesuatu hal yang dilakukan. Mungkinkah itu untuk menyadarkan atau bagaimana gitu nanti kita bahas bersama-sama. Nah, ini kan dimulai dari Yakub yang menyeberangkan anak dan Mhm, istrinya dan mhm. segala barang miliknya begitu ya karena mereka mau melintasi daerah itu melewati sungai begitu. Nah, kalau saya lihat di sini dia itu kayaknya mau me time begitu ya bersama dengan Tuhannya gitu karena kita kita ingat lah ya kisah Yakub dan Esau begitu ya lalu Yakub yang melarikan diri dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya dia panik kan, panik mendengar bahwa Esau akan datang menemuinya gitu kan, Iya. ditemani dengan 400 orang gitu. Nah dalam bayangan Yakub Esau akan menyerang dia, membalas dendam ya nggak sih Ya, dari overthinking, perbuatannya di overthinking. masa lalu. Gimana Kak? Overthinking dia. Overthinking, iya Iya. kalau anak zaman now bilang ote-ote gitu kan. Nah, jadi dia panik, lalu dia me time, bergumul dengan Tuhan. Nah, disitulah ya terjadi pergulatan itu, begitu loh. Sampai pada fajar menyingsing kayak gitu ya. Nah, di situ Yakub berdoa memohon pembebasan dan apa tuh namanya pembebasan, lalu kelegaan, begitu ya. Supaya Tuhan membebaskan dia dari segala hal yang tidak diinginkannya. Kayak itu, bergulatlah dia. Istilah katanya imannya, imannya yang dipertaruhkan, kepercayaannya yang dia gulatkan begitu. Jadi perkaranya sedang dia perjuangkan saat dia seorang diri di malam hari kayak gitu ya. Nah, apa tuh namanya ya itulah mungkin masa-masa yang tepat untuk mengadukan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya kepada Tuhannya, supaya dia ditolong, supaya dia dibebaskan dan tidak dipermalukan tentunya begitu ya. Nah, kalau saya tuh mengingat bahwa ketika dia mau pergi, kan disuruh Tuhan ya pergilah, aku membuatkan tanda di jidatmu, ya nggak sih Kak, supaya orang tidak
membunuhmu, tidak membencimu, atau tidak mengajarmu, kayak gitu. Nah, di sini saya tuh melihat bahwa Yakub tuh nggak tahan, nggak bisa seorang diri untuk menghadapi kekhawatiran, ketakutan. Nah, makanya dia meminta pertolongan begitu ya. Mungkin itulah pergulatan itu Kalina. Kalau menurut Kalina kayak mana? Iya, sebenarnya teks ini memang udah sering ya kita dengar, dibacakan, dikhotbahkan. eh yang menarik sebenarnya teks ini ada banyak sebenarnya eh, yang bisa kita lihat ya. Misalnya kita bisa melihat teks ini eh, dari kalau mau dikaitkan eh, dengan Lukas ya. Iya, Lukas Kak. 18 bicara tentang ketekunan ya, keteguhan Mhm. Ketekunan, kan betul. ya. Yakub kan eh, kenapa dibilang dia bergulat sampai bayangin dari malam sampai fajar Benar menyingsing. menyingsing gitu ya. Itu kan berapa berjam-jam dia bergulat dengan seseorang ini kan ya. Mhm. Terus juga setelah menang, dia juga nggak melepaskan orang ini sebelum memberi berkat gitu ya, memberi berkat kepada dia. Ini kan ini kan memperlihatkan apa ya, persisten banget dia ya. Eh, Iya, Ketekunan, keteguhan dan lain-lain. Dan kalau nanti kita bahas dalam Lukas 18 kan juga itu yang mau diajarkan ya tentang kehidupan doa, bagaimana ketekunan itu dinyatakan. Nah, tapi juga teks ini mungkin kalau kita lihat dari apa ya, kacamata trauma juga menarik loh, Rin. iya, iya, betul, Kak. Iya. Eh, dari mana kita mulainya gini? eh Membaca teks ini kita harus mundur juga mengingat akan apa yang Yakub lakukan kepada Esau. Ya, Betul. ya kan. Iya, Bukan cuma betul. Esau tapi juga kepada bapaknya Ishak ya. Iya, Dia menipu demi mhm, untuk mendapatkan berkat kesulungan itu keturunan, ya, betul. menipu kedua orang Orang terdekatnya. Yang ini yang membuat dia harus lari, ya, mhm, lari dari rumahnya. Nah, ini sebenarnya cerita ini pun juga diawali dengan trauma. mhm, mhm, Trauma kalau kita mau lihat satu tokoh aja, Yakub di sini. Yakub hidup di mhm. dalam traumanya, karena itu kan dia lari terus. Iya, benar. Bahkan ketika ingin mendapatkan pasangan hidup pun begitu ya, Iya, dia nggak bisa lepas dari sebenarnya dari rasa bersalah dari traumanya itu. betul. Ya, sampai terus kemudian dia berhadapan dengan kenyataan dia harus kembali berjumpa dengan Esau. Ya. Mhm, Jadi ketakutannya itu bukan cuma menurut saya bukan cuma Esau datang dengan 400 orang gitu ya. Tapi sebenarnya sumber ketakutannya adalah pada dirinya sendiri. betul. Karena dia Itu. nggak selesai ya, belum Betul. selesai ya. Heeh. Dia Iya, nggak selesai dengan traumanya, tidak selesai dengan dirinya. iya, Ya. betul. Jadi eh, menarik sekali kalau kita mau baca teks ini dari lensa trauma ya. Mindset trauma. Seorang apa penafsir, dia dosen di Lutheran di Amerika, Mhm, eh, Rachel Rand, dia mengatakan coba lihat deh, ketika kita bicara tentang trauma, kita bicara tentang ada yang namanya eh, liminal space, ya. ya, Itu ruang liminal. Ini disimbolkan misalnya dari pagi sampai fajar, ya. Ini kan mhm, mhm, Yakub berada di liminal space itu, ya. mhm, betul, Kak. Bahwa kalau bayangkan dari malam sampai terang gitu kan, dia dia Iya, ada di iya, antara ya, di antara masa lalu dan juga ma masa depan. maksud Ini liminal space, space yang dia dia jalani gitu. Dan ini kan yang memang
ketika disebut bahwa dia bergulat dengan seseorang gitu ya. Ada Mhm. banyak tafsiran soal ini juga ya. Iya, betul sekali. Seseorang ini yang kemudian juga ya dikatakan di dalam Alkitab bahwa eh, ya dengan penyebutan nama Abdiel ya dia bergulat Iya, dengan Allah dan manusia. mhm, Itu kan seperti Yakub menghadapi wajah Allah dalam bentuk manusia. Dan ini manusia. bukan hal yang satu kali ya dalam kitab Iya, eh, apa kejadian ini. perjanjian. Ketika misalnya kita ingat cerita berikutnya Mhm, Yakub ketemu Esau pun ya Yakub mengatakan melihat Esau pun dia seperti melihat wajah melihat Tuhan Allah. gitu ya. Jadi juga ya bisa dikatakan bahwa memang Allah hadir dalam bentuk manusia begitu ya. Mhm, mhm, Untuk apa? Untuk bergulat bersama dengan dengan Yakub di sini. Eh, dalam hal apa? Dalam hal bagaimana dia berada pada liminal space itu gitu ya. Di mhm, di antara masa lalu dan masa depan dia memberesin dulu di gitu. Pergulatan dengan dirinya sendiri bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ini menariknya sih ketika orang bicara tentang konteks trauma ya eh, dia baru akan selesai bahkan juga bisa berjumpa kalau kita lihat ya. Kemudian kan cerita berikutnya Yakub bisa akhirnya berjumpa dengan Esau dengan sebagai seorang yang memang apa ya, seorang yang memang hadir sebagai Yakub ya. Kan sebelumnya kan Yakub berstrategi ya. iya, Berstrategi Kak. yaitu orang-orang duluan lah yang dimunculkan dia paling akhir gitu. Karena Iya, ketakutan itu kan ya. Mulai dari hambanya, terus perempuan-perempuan, istrinya, anaknya dulu dia baru terakhir gitu. Ini nggak iya, kalau betul. dalam tanda petik nggak gentleman gitu ya. Tapi ketika dia melewati pergulatan ini ya, dan Mhm, itu selesai, iya, cerita bisa berbeda. Dia benar. berani menghadapi Esau. Betul, Kak. Karena apa? Karena dia udah selesai Selesai. dengan dirinya. Dan pada akhirnya kan mereka berpelukan kan satu dengan yang lain, Betul. nangis lagi, Mhm. gitu. Jadi Mhm, eh, ini menariknya ya. Eh, ketika kita bicara tentang liminal space itu dalam trauma, liminal mhm, space ini menurut Rand ini yang akan membuat orang bisa memahami di mana posisinya. iya, Ya. Masa lalu iya, dia punya banyak kesalahan-kesalahan. Dia juga mhm, nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, iya, tapi betul. berada di masa yang sekarang ini begitu penting untuk bisa Iya, diselesaikan begitu loh. mhm, Terus yang kedua, Brand juga mengatakan bahwa memahami liminal space buat orang yang trauma juga bicara tentang bagaimana in, situasi ini memampukan dia untuk melampaui iya, ketakutannya gitu ya. mhm, Melampaui eh, eh, ya ketakutannya menerima apa yang telah terjadi dan menjalani eh, apa yang ada di depannya gitu. Ini yang terjadi sih sebenarnya dalam kisah eh, Sungai Yakob, Yabok ini ya. iya, betul. Oh, setiap orang yang menariknya kata Yabok itu kan bergulat ya. Bergulat, benar. Seseorang yang bergulat dan Yakub ini bergulat dengan Allah dan juga dengan manusia. Mhm, Ya, betul. ini menurut saya menarik ketika kita bergulat dengan diri kita sendiri, sebenarnya Allah hadir di dalam pergulatan itu. Iya, dan saya kira itu penting ya untuk dimiliki oleh setiap orang, Iya, introspeksi diri, ya iya. nggak sih? Karena liminal space itu tadi kan sebuah ruang bagaimana kita me time bersama dengan diri sendiri, lalu bersama dengan Tuhan, begitu ya. Dan menurut saya begini Kak, tidak pernah melupakan Tuhan itu hebat loh menurut saya. Iya. Ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri, ya kita menyadari bahwa kita tidak berarti apa-apa kalau tanpa Tuhan. Dan di sini terus kan si Yakub meminta pertolongan Tuhan dan di Injil Mhm. dengan tidak jemu-jemu katanya, Mhm. berdoa dengan tidak Mhm. jemu-jemu. Mhm. Mhm. Dan di Mazmur juga kan Iya. pemazmur, Tuhan adalah pertolonganku.
Dan banyak sekali apa bahasa-bahasa puitis yang mengungkapkan bahwa hidupnya tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Iya, Tuhan, begitu. betul, betul, betul. Jadi Iya eh, kan? ini ini dia ya yang bisa kita, ya semoga ini menjadi sesuatu yang me, apa ya, menginspirasi buat teman-teman juga gitu ya, membaca teks Iya, ini bisa mhm, juga dengan kacamata trauma, dan setiap iya, orang menurut saya bukan cuma introspeksi, tetapi mhm, berani masuk ke dalam ruang yang memang menakutkan sih. iya. Kadang kala memang Menakutkan, banyak ya dari kita itu lari dari masalah, tidak betul. mau membicarakannya, tidak mau menyelesaikannya, Iya, iya, sehingga terus-menerus tidak tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri betul, dan dia melukai dirinya, melukai orang lain kayak gitu. Itu betul. tadi ya, berani masuk Mhm. masuk kayak gitu loh. Iya, masuk Gitu. dalam liminal space, bergulat, Iya, bergulat dengan Allah, begitu ya, bergulat mhm. dengan diri sendiri, gitu. Iya, betul Ya kan, Kak. bicara tentang bagaimana kita bicara tentang menerima masa lalu yang menyakitkan sekalipun, begitu ya, Mhm. untuk berani untuk menjalani yang ke depan yang kita juga nggak tahu, gitu. Iya, betul banget Kalina. Dan ya itu menurut saya sih saling tarik menarik ya teks ini ya. Mhm, mhm, mhm. Mazmur, Injil, dan nih saya tidak menemukan benang merahnya di 2 Timotius Kalina. Iya, nanti kita pelan-pelan kita ini ya, kita coba lihat ke Injil, Injil Iya, eh, baik Kak. Lukas ya, ayat Mhm. 18. Iya, Injil Lukas ayat 18 ayat 1 18. sampai 8. Ya. Iya, ini kan juga sekali lagi teks-teks ini juga biasa banget ya. Eh, Iya, ya, ada beberapa hal juga sih yang menarik kalau kita mau lihat ya, selain tadi ketekunan juga. eh, Kalau kita ingat, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ya, yang teksnya i itu susah, tentang tentang yang hakim yang apa yang sorry, bendahara yang tidak bendera yang jujur tidak ya. jujur. Iya, Itu kan betul. juga teks yang susah. Tapi nah ini Mhm. sebenarnya mirip-mirip juga sih. Mirip-mirip, bener Kak. Motivasi si hakim ini kan, aduh, daripada disulit, saya susah gitu ya, nih orang nggak berhenti berhenti, atau nanti Iya, juga mungkin bisa punya dampak karena mungkin suara si perempuan ini kalau terus diulang bisa bisa apa ya, menarik orang lain mendengar gitu, ada ya, karena daripada iya Kak. menyusahkan dia, jadi kan ya udahlah, saya akan bela gitu. Jadi dari Iya, motivasi bener. yang awalnya, ya saya nggak mau repot gitu ya, mau masalah cepat Mhm. selesai, tapi dengan begitu dia melakukan keadilan itu, kan gitu ya, Iya, seperti bendahara mhm. yang tidak jujur ya Yang waktu itu, mhm dia dia mhm. melakukan itu. Eh, tapi juga yang memang yang agak membingungkan, terus terang sih, teks-teks ayat-ayat di Lukas 18 ini agak membingungkan karena apa? Karena pertama, eh, perumpamaan ini tuh diapit ya, diapit Iya, oleh betul. eh kayak pengantar ya, atau Mhm. narasi. Yang pertama Iya, di ayat 1 kan bicara tentang, iya, mhm. supaya orang belajar tentang doa, ya tidak jemu-jemu Yang berdoa tidak gitu kan, jemu-jemu. itu ya. Mhm. Tapi Iya, Kak. kemudian di ayat 7 8 ya, eh, kan Tuhan Yesus me, apa ya, memakai perumpamaan ini untuk mengatakan bahwa begitulah Allah ya. Dia Mhm eh, dia apa namanya, dia akan mendengar gitu ya. Eh, dan ini mhm. kadang-kadang menjebak menjebak setiap kita yang membacanya, atau bahkan juga mengkhotbahkannya dengan eh, oh kalau gitu mengalegorikan ya, antara hakim yang eh, tidak adil ini dengan Allah. Iya, Ya, jadi kan betul sekali, Kak. Mhm. akhirnya eh, soal keadilan Allah ya. Akhirnya kan loh, eh,
kalau mengalegorikan begitu aja kan jadi loh, jadi memang Allah nggak adil gitu ya, atau juga Iya, melakukan keadilan betul. ya daripada ini, daripada diganggu terus gitu ya. Tapi ini Mhm, kan jadi kalau kita kita membacanya itu sebagai alegori, ini bisa mhm, berbahaya gitu ya. Karena apa? mhm, Karena mhm, ketika kita bicara tentang Allah yang adil, kita percaya bahwa mhm. Allah tidak akan melakukan keadilan hanya karena nggak mau diganggu sama umat begitu ya. Iya, Tapi betul 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 eh, sekali Kak Lina. iya, karena itu ini malah saya tertarik dengan beberapa tafsiran yang mengatakan ketika kita melepaskan perumpamaan ini eh, dengan melihatnya secara alegori, ya, jangan melihatnya secara Mhm, alegori, kita sebenarnya menemukan iya, menemukan kalau kita mengingat dari Lukas ya, Lukas 11 mhm, ketika Tuhan Yesus ketika mengajarkan tentang doa Bapa kami, kan Tuhan Yesus mengatakan Bapak mana ya, kamu yang jahat aja tahu iya, memberikan pemberian yang baik iya, ya, apalagi Bapak di sorga ya. Jadi ini mhm, sebenarnya para penafsir itu mengatakan ini sebenarnya sejajar, mau mengatakan mhm, bahwa kalau yang jahat aja akhirnya mau mhm, melakukan kebaikan walaupun mhm, supaya nggak diganggu, maka Allah yang adil ini, apalagi Allah yang adil gitu, Dia mhm, akan memberikan keadilan mhm, bagi setiap orang yang meminta dan nggak akan mengulur-ngulur waktu gitu ya untuk mhm. menolong ya. Jadi ini mau Iya, mau memperlihatkan bahwa kalau yang jahat aja akhirnya bisa melakukan keadilan, apalagi Allah gitu ya. Allah iya, yang baik gitu, Allah yang dia pasti akan menolong dan tidak akan mengulur waktu. Jadi semacam itu. Jadi bukan sejajaran alegori gitu, tapi lebih ke iya, ya bagaimana pembandingan itu ya. Bahwa yang jahat aja tahu melakukan yang baik, apalagi Allah. Itu sih, Rik. iya, betul Kak. Karena itu Nah lalu kenapa ya itu heeh, Tuhan Yesus kan bilang ia akan segera memberikan keadilan kepada mereka ya. iya, Seperti itu. iya Kak, apa namanya, lalu kalau kita, hubungkan ke Mazmur, ya Iya. itulah ya, Allah Hmm. yang baik itu tadi ya, Ya, betul. apa tuh namanya, yang ya dia akan senantiasa melindungimu, begitu loh. Dan Ya. bahwa dia adil begitu ya. Mhm, Dan di mhm. sini ini kan juga apa namanya mau mendorong setiap orang, mendorong setiap manusia untuk berkeyakinan yang teguh kepada Allah itu. Mhm. Keyakinan di dalam Allah saja, mempercayakan diri kepada Allah gitu ya. Iya, Itu sih iya. kalau menurut saya. Saya kalau membaca Mazmur 121 tuh ya, saya suka ya karena saya tipe spiritualitasnya naturalis ya. Sama dong. Tahu ya. Suka Sama. eh, suka sekali pergi ke alam dan di situ merasa Tuhan hadir ya, berjumpa dengan Tuhan. Saya suka membayangkan pemazmur itu ada memandang gunung yang sangat besar begitu ya, mengimajinasikannya, lalu dia dia tahu, dia sadar bahwa siapa dia sebagai manusia ya. Selama ini kan manusia selalu dalam tanda petik suka disebut oh ciptaan sempurna, berkuasa daripada. Hah, padahal di sini pemazmur mau menggambarkan bahkan dengan gunung pun kita nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Ya. Dengan melihat gunung yang menjulang tinggi itu Iya, sebenarnya iya. Tuhan Oh, itu iya, segala-galanya gitu. betul. Kalau kita ada di gunung aja, ya kita mah kecil banget gitu di antara pohon-pohon yang Iya tinggi betul. dan bahkan kalau untuk mendakinya kan bisa berjam-jam, berhari-hari Iya. gitu kan, begitu luar biasanya gitu. Jadi pemazmur sekali lagi mau menggambarkan tentang Allah yang besar, yang Allah yang kan dia.
dia apa ya, banyak sekali memakai kata-kata atau kalimat-kalimat yang luar biasa yang menggambarkan Allah. Oh, Allah tidak Iya, tidur, ya kan? iya, Allah apa namanya? Allah tidak akan membiarkan ya kakimu goyah, katanya kakimu kayak gitu ya. goyah gitu kan. Heeh, Bahkan matahari bahkan, matahari, ya bulan betul. di waktu malam tidak akan menyakitimu karena ada Heeh, Allah yang melindungi dan sebagainya. Ini iya, kan eh, mau menggambarkan bahwa kepercayaan itu diletakkan hanya kepada Allah ya, yang menjadi iya, pemilik mhm, hidup ini gitu. Kita bergantung kepadanya. Eh, nah, eh, kalau kita mau tadi ya mengkaitkan, menghubungkan dengan Lukas 18 kan, mhm, seperti si perempuan itu, ya kita belajar tentang bagaimana berdoa tidak jemu-jemu. Karena apa? Karena di dalam doa itu kita menaruh menaruh harap, menaruh iman pada kepada Tuhan, Allah. betul. Dan Gitu. mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya, tanpa Tuhan Betul. kita nggak bisa, ya kan Kak? Soalnya kalau kita nggak punya iman kepada Allah, kita berhenti berdoa. Iya, Udahlah, benar. kan gitu ya. Betul, betul Heeh. sekali. Kan kita berhenti, tapi si perempuan ini kan terus saja dia, karena dia dia tahu hanya hakim ini yang bisa membantunya. Begitu juga Iya, dalam heeh, kehidupan doa diingatkan bahwa berdoalah terus gitu loh tanpa iya, jemu gitu. betul. Eh, Bahkan ada yang mengatakan penafsir tuh perempuan yang keras hatinya. Mungkin ya keras hati untuk terus meminta itu ya Kak ya. iya, Untuk iya. mendesak si hakim ini gitu loh. Gitu. Iya. Kekerasan hati untuk melakukan hal yang baik. Betul. Ketekunan itu ya dengan tidak jemu-jemu itu. Iya, Ya jadi Kak. Benar. ini ini menariknya sih karena itu tadi di dalam doa kita sebenarnya meletakkan iman kepada Mm, Tuhan gitu ya. mm-mm. Eh, Mungkin orang berpikir oh berarti kita kayak maksa Tuhan gitu ya. Kalau ini bukan juga seperti itu kalau menurut saya sih. Mm-mm. Artinya kita diajak untuk terus mendoakan, mendoakan kan karena kita meletakkan iman ya kepada Allah. Iya, Bahkan iya, ketika mungkin ya Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi ya itu udah proses berdoanya itu kan juga proses bagaimana iman itu juga apa ya yang Paulus bilang bisa mengubah mengubah akal budi kita mm-mm. ya untuk Iya, menerima betul. gitu. Dan ini juga kalau kita mau kaitkan dengan tadi pergumulan Yakub kan pergulatan Mm-mm. Yakub ya Yakub tahu ya akhirnya mengakui bahwa yang berhadapan dengannya walaupun disebut seseorang tapi dia menyebut ya dia bergulat dengan Tuhan ya Tuhan. karena Iya itu Kak. dia sumber dia bisa bisa apa ya menjalani eh, apa ruang yang menyakitkan menakutkan itu hanya dia bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, benar. Iya. Dan iya, dan saya jadi ini juga ya ke 2 Timotius ini ya, jadinya bisa nyambung juga Ketemu juga dalam kan? pekerjaan heeh, Iya. dalam pekerjaan Injilmu ya kan, Iya. supaya tetap tetap apa namanya, bersungguh-sungguh ya nggak sih? Iya, karena kan Iya dua, kan yang karena dikata kalau kita lihat konteks heeh, Timotius kan dia menghadapi banyak sekali banyak sekali masalah ya. tantangan, bener. Mm-mm, Iya mm-mm. betul. Dan tetap iman itu ya kayak iman yang terus bergantung pada Kristus gitu loh. Iya, Supaya dia diberikan ini kekuatan untuk apa namanya? Ya ini ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran gitu loh. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan pada akhirnya ya diingatkan juga si Timotius walaupun mendapatkan apa namanya dalam kesulitan yang sangat gitu ya kuasailah dirimu ya nggak sih dalam Iya, segala hal sabarlah menderita itu kan nah itu sekali dia lagi bicara soal ketekunan kan, iya ketekunan benar sekali menjalani benar sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya.
benar baik itu benar. panggilan pelayanan, eh, Mhm, keadaan, kondisi, apapun juga gitu. mhm mhm. Eh, Kesabaran menanggung segala sesuatu kan gitu. Mhm, Dan betul. di menurut saya di 2 Timotius ini dihadirkan lewat apa ya, iman kepada Tuhan itu kalau kita tadi mau Mhm menemukan benang merah, iman kepada mhm Tuhan itu ditunjukkan lewat 2 hal sih menurut saya. Apa yang Paulus iya, bilang, tetap ingatlah apa yang mhm telah aku ajarkan oleh mhm, orang-orang yang telah mengajarkan kamu, ya, bicara iya tentang betul. eh, tradisi, keteladanan, tapi Mhm, juga bicara tentang firman, ya, iya, kitab suci yang telah Allah firmankan, gitu. mhm. Ini, Jadi memang nggak boleh lepas gitu loh, mhm, karena mhm, memang itu sumber kekuatan, ya, iya sumber kan? iman itu kan, Iya, sumber iman, betul iya, kali, Nak. bicara Jadi ya tentang memang kitab, kitab suci, ya, dan juga tentang keteladanan, ya, ajaran, didikan. ajaran-ajaran itu, Mhm. betul betul. Dan kalau menurut saya sih masih terus-menerus ya saling keterkaitan dari minggu sebelumnya ke minggu ini dan mungkin minggu depan gitu ya. Ya, mhm. Iya kali, Nak. Ya, ketekunan dan pertolongan sih kalau saya Ya, lihat dari leksionari kali ini gitu mhm, ya. mhm. Ya, Pertolongan Tuhan, lalu ya pergulatan ya, pergulatan diri sendiri bersama dengan Tuhan. ya. Begitulah Heeh. kira-kira kali, Nak. Iya. Oke, semoga teman-teman dapat banyak inspirasi dari percakapan kami berdua. Yes, Ya, terima kasih sekali lagi. Kalau ada saran, masukan, silakan DM IG maupun YouTube channel ini atau Spotify. Dan ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan sampai berkati. jumpa. Bye-bye. Bye-bye.